Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emi Puspita Dewi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi linier. Analisis regresi linier adalah analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menggunakan persamaan linier. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan apa itu variabel independen dan apa itu variabel dependen. Jadi di video kali ini kita langsung saja ya. Jika menggunakan satu variabel independen maka disebut analisis regresi linier sederhana. Dan jika menggunakan lebih dari satu variabel independen maka disebut analisis regresi linier berganda. Nah, untuk pengujiannya biasanya kalau untuk analisis regresi linier sederhana disebut dengan uji asumsi dasar. Dan jika menggunakan lebih dari satu variabel independen disebut dengan analisis regresi linier berganda. Uji yang dilakukan uji asumsi klasik. Jadi ada dua pengujian, itu ada uji asumsi dasar dengan kriteria satu variabel independen. Tapi kalau variabel independennya lebih dari satu, maka dia menggunakan uji asumsi klasik. Langsung kita kepada contoh judul. Contoh judulnya pengaruh kecerdasan spiritual terhadap motivasi. Kita ambil aja motivasi ya. Motivasi belajar, lokasinya kita ambil di sekolah B. Oke, kemudian ini karena dia menggunakan satu variabel independen, yaitu kecerdasan spiritual, jadi langsung saja kita buat di sini. Ini uji yang dilakukan adalah uji asumsi dasar. Contoh selanjutnya, contoh judulnya untuk uji asumsi klasik. Kita ambil saja ya pengaruh, misalnya nih kecerdasan, samakan saja kecerdasan spiritual. Nah, kita tambah satu variabel independen, yaitu kecerdasan emosional terhadap, dependennya kita samakan juga ya, yaitu motivasi belajar. Lokasinya di sekolah B. Nah, ini contoh uji asumsi klasik. Tadi sudah dijelaskan kenapa dia dibuat uji asumsi klasik, karena memang lebih dari satu variabel independen. Nah, saya menggunakan dua variabel independen. Tapi apabila Anda ingin lebih dari dua, misalnya 3 variabel independen, 4 dan seterusnya, boleh. Jadi itu kita menggunakan uji asumsi klasik. Oke, lanjut bahwa uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik regresi. Jadi uji asumsi dasar digunakan untuk mengetahui apakah analisis yang digunakan sudah memenuhi persyaratan atau asumsi yang berlaku atau tidak. Jadi uji asumsi dasar antara lain uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Ini yang harus dilalui dalam pengujian uji asumsi dasar. Jadi kalau kita menggunakan alatnya adalah aplikasinya itu SPSS. Jadi kalau untuk SPSS itu mensyaratkan harus normal, gitu ya, karena dia
menggunakan data parametrik namanya. Jadi dia analisisnya adalah parametrik. Nah, selanjutnya uji asumsi klasik, yaitu pengujian asumsi klasik ini diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heterokedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat alat estimasi ya. Jadi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan Blue. Base linear unbiased estimator, yakni tidak terdapat heterokedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Jadi intinya uji asumsi klasik itu kita menggunakan yang namanya uji normalitas data residual, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, di sini pasti ada pertanyaan kan? Tadi di uji asumsi dasar ada juga uji normalitas data. Sedangkan di uji asumsi klasik juga ada uji normalitas data residual. Ini yang membedakan ya. Nanti di uji asumsi dasar, uji normalitas datanya akan berbeda cara pengolahan datanya. Jadi tidak sama antara pengolahan data uji normalitas di uji asumsi dasar dan di uji asumsi klasik. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung praktek di video selanjutnya. Saya akan melakukan uji asumsi dasar di tahapan uji normalitas, linearitas, dan uji homogenitas. Nah, sumber yang saya gunakan yaitu Dwi Priyatno, tahun 2016, belajar alat analisis data dan cara pengolahannya dengan SPSS, yang diterbitkan oleh Gapa Media. Itu saja video saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan ke video selanjutnya. Terima kasih.